Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Internet of Things akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai e-tax atau pajak elektronik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, nama saya Muhammad Hamam Al-Farisi dengan rekan-rekan saya yakni Satrio, Ihsan, dan Ivan. Sebelum masuk ke pengertian e-tax, mari kita masuk ke pajak. Pengertian pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sementara itu, e-tax adalah sistem yang memungkinkan wajib pajak atau WP untuk melaporkan dan membayar pajak. E-tax atau disebut juga pajak elektronik sebenarnya sudah cukup familiar bagi sebagian orang. E-tax mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara terkendali guna mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, seperti kita ketahui, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang berperan penting dalam mendukung keuangan pembangunan dan kemandirian ekonomi negara. Secara lebih spesifik, electronic tax menyasar wajib pajak yang memiliki usaha yang menggunakan sistem digital, seperti industri hiburan, hotel, restoran, dan parkir. Contohnya di kota Yogyakarta, pajak daerah mulai memperkenalkan pembayaran e-tax untuk pajak hotel dan pajak restoran. Hal ini mengingat jumlah hotel dan restoran yang terus bertambah. Setiap tahunnya, membuat pembayaran pajak secara online semakin mudah. Adanya perpajakan elektronik diharapkan dapat mencapai tujuan pemerintah untuk meningkatkan sistem pemeriksaan dan pengendalian pembayaran wajib pajak untuk bisnis yang dijalankannya dan meminimalkan penipuan terkait masalah pembayaran pajak. Sistem administrasi untuk e-tax diantaranya ada 1. E-filing adalah sistem online perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan SPT secara real dan online. 2. E-billing adalah sistem online perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak dalam pembayaran pajak secara online dengan menggunakan kode billing. 3. E-faktur bagi wajib pajak untuk memperoleh faktur pajak berbentuk elektronik yang disediakan Direktorat Pajak dan digunakan sebagai bukti setelah pembayaran pajak secara online. Manfaat salah satu sistem administrasi e-tax. Dalam e-tax, salah satu sistem administrasinya yaitu e-faktur mempunyai banyak manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Contohnya antara lain, 1. Manfaat e-faktur bagi pengusaha kena pajak. Bagi PKP penjual, PKP yang menggunakan e-faktur pajak dapat meminta nomor seri faktur pajak melalui situs pajak dan tidak perlu datang ke KKP. Bagi PKP pembeli, terlindung dari penyalahgunaan faktur pajak tidak sah karena e-faktur dilengkapi dengan QR Code. QR Code menampilkan informasi tentang transaksi, penyerahan nilai DPP, dan informasi lainnya. Manfaat e-faktur bagi pemerintah tidak hanya digunakan bagi pengusaha kena pajak, e-faktur juga bermanfaat bagi pemerintah. Berikut diantaranya: mempermudahkan pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur pajak. Manfaat e-faktur bagi lingkungan. Penerapan green tax juga menjadi salah satu manfaat e-faktur. Alhasil, seiring resminya penggunaan e-faktur, penggunaan kertas faktur pajak tidak lagi diperlukan. Dengan adanya sistem e-tax, diharapkan penggunaan dokumen secara digital mampu membuat Indonesia berkontribusi secara maksimal dalam program Green Tax yang dijalankan di seluruh dunia. Berikutnya ialah kelebihan e-tax. Yang pertama ialah relatif lebih aman. Karena dengan adanya QR Code tersebut, maka dapat meminimalisir penyalahgunaan dari faktur pajak. Yang kedua ialah praktis digunakan apabila bagi orang yang mengerti teknologi digital. Karena tidak perlu untuk repot-repot pergi ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Cukup dari aplikasi atau secara online dapat melakukan pembayaran pajak. Dan yang ketiga ialah berkontribusi dalam go green atau penghijauan, dikarenakan tidak memerlukan kertas. Jika kita ke KPP atau membayar pajak seperti biasa, maka memerlukan kertas, dan itu akan mengurangi go green. Dengan adanya electronic tax ini atau e-tax dapat berkontribusi dalam go green karena dapat mengurangi penggunaan kertas. Namun di balik itu semua juga terdapat kekurangan dari e-tax atau electronic tax. Yang pertama ialah
akan selalu membutuhkan koneksi internet atau kuota internet karena membutuhkan internet. Solusi daripada masalah ini ialah jika terlalu boros menggunakan kuota, karena terlalu sering menggunakan kuota, maka dari itu dapat menggunakan WiFi, yang mana penggunaannya bisa lebih murah. Dan yang kedua ialah jika digunakan bagi orang yang kurang mengerti teknologi digital, maka akan dirasa rumit dan membingungkan. Solusi daripada masalah ini ialah dengan mempelajari bagaimana penggunaannya, mempelajari teknologi digital, penggunaan e-tax ini, dan kalau tidak, maka bisa menggunakan alternatif lain, yakni mendatangi kantor pelayanan pajak atau KPP. Berikutnya ialah bank-bank apa saja yang melayani e-tax ini. Ada 3 bank di Indonesia yang melayani e-tax atau electronic tax. Yang pertama ialah Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI, yang kedua ialah Bank Nasional Indonesia atau Bank BNI, dan yang ketiga ialah Bank Danamon. Kesimpulan dari hasil kelompok kami melalui e-tax ini ialah, dari pengertiannya, e-tax ialah sistem yang memungkinkan wajib pajak atau WP untuk melaporkan dan membayar pajak. Electronic tax ini juga disebut sebagai pajak elektronik. Sistem administrasi e-tax ada 3, yakni e-billing, e-filing, dan e-faktur. Manfaat e-tax salah satunya pada e-faktur, yakni manfaat untuk pengusaha kena pajak atau PKP, pemerintah dan lingkungan juga. Lingkungan tadi seperti Go Green. Kemudian salah satu manfaat dari kelebihan e-tax yakni berkontribusi dalam Go Green karena tidak membutuhkan kertas dari pohon kayu atau dari kayu pohon. Sedangkan untuk kekurangannya ialah akan selalu membutuhkan koneksi internet, yang mana penggunaan internet akan semakin meningkat. Dan solusi daripada masalah ini ialah seperti yang telah dijelaskan di muka, bahwasanya dapat menggunakan WiFi, terutama untuk penggunaan yang lebih besar kuota internetnya. Dan contoh bank yang melayani e-tax antara lain Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI, Bank Nasional Indonesia atau Bank BNI, dan Bank Danamon. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.